Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas Hi-Fi Quad DAC. Ini adalah fitur yang ada di sebagian HP dari LG yang sekarang sudah surrender bikin HP. Hi-Fi Quad DAC ini adalah fitur yang beneran membuat keluaran audio HP semakin bagus dan bukan gimmick seperti Dolby Atmos, Viper Audio, dan micin audio lainnya yang fungsinya itu cuma sebagai DSP atau EQ. Karena itu, Hi-Fi Quad DAC ini adalah salah satu fitur HP favorit saya. Kamu kok masih pakai HP jadul layar pendek? Mana mereknya udah gak bikin HP lagi? Salah saya pakai HP kayak gini di mana? Wong saya suka kok sama kualitas audionya. Langsung saja kita bahas mulai dari sejarah singkat, cara bekerja, kelebihan dibanding HP biasa, dan juga alasan kenapa fitur Hi-Fi Quad DAC ini jarang ada di HP. Zaman sekarang, hampir semua orang mengkonsumsi musik lewat HP. Alasannya karena HP zaman sekarang udah mampu setel musik dengan mudah, dan juga HP adalah perangkat yang selalu dibawa-bawa setiap saat oleh rata-rata orang. Sayangnya, rata-rata HP memiliki keluaran suara dari lubang handset yang biasa aja, bahkan gak jarang keluaran suaranya buruk. Alasannya karena HP adalah perangkat yang bisa melakukan segalanya, tapi tidak ahli dalam melakukan hal tersebut. Istilahnya Jack of all trades, Master of none. Namun, ada beberapa HP yang mencoba untuk menawarkan pengalaman mendengarkan musik yang lebih baik jika dibandingkan HP lainnya. Salah satunya adalah HP LG seri V dan sebagian HP LG seri G. Di tahun 2015, LG merilis HP LG V10. LG seri V merupakan seri flagship untuk antusias yang bersaing dengan seri Galaxy Note-nya Samsung. LG V10 ini menawarkan banyak fitur unik seperti auto boot lock, layar poni pertama di HP, dan kamera depan 2 biji. Untuk spesifikasinya, HP ini gak jauh sama flagship 2015 di zamannya, pakai Snapdragon 808 yang panas seperti api neraka. Selain itu, ada fitur unik lainnya yang akan jadi fokus utama video ini. LG V10 ini memiliki DAC tambahan dari ESS, yaitu ESS 9018. DAC ini mampu memainkan audio 24 bit dengan sampling rate 192 kHz. Di tahun selanjutnya, yaitu 2016, LG merilis HP LG V20 sebagai penerus dari LG V10. HP ini memiliki spek seperti layaknya flagship di zamannya, pakai Snapdragon 820 yang panas. Tapi yang paling penting, HP ini pertama kali memperkenalkan fitur Hi-Fi Quad DAC, dan juga fitur auto boot lock-nya hilang sayangnya. LG V20 memiliki chip DAC dari ESS juga, yaitu ESS 9218. Chip ini memiliki DAC 4 buah yang dijalankan secara paralel, dan juga chip ini memiliki amplifier. Kalian bisa lihat review LG V20 di channel saya. Iya sih, ini review tahun kemarin tapi masih relevan. Bagaimana sebuah HP bisa mengeluarkan suara ke sebuah earphone atau handset? Ada 3 komponen utama yang mengeluarkan suara ke handset dari HP kalian. Yang pertama ada AP atau Application Processor. Ini adalah bagian yang akan mendapatkan dan juga mengirimkan sinyal PCM ke DAC. Sinyal PCM ini berisi suara dalam format digital dan didapatkan dari mengubah file audio seperti MP3 atau Muhammad Panjitri, WAV, M4A, dan format lainnya ke PCM. Biasanya setelah dimixing oleh sistem operasi. Yang kedua ada DAC atau Digital Analog Converter. Fungsi DAC ini adalah mengubah sinyal PCM yang dikirim oleh AP untuk dijadikan sinyal analog yang bisa dikeluarkan ke handset dan didengarkan oleh kuping manusia. Namun, setelah jadi sinyal analog, tidak jarang sinyalnya tuh masih kurang kuat. Jadi perlu komponen tambahan bernama amplifier untuk memperkuat sinyal analognya agar bisa mengeluarkan suara yang cukup keras ke handsetnya. Perbedaan HP biasa dengan HP yang ada Hi-Fi Quad DAC-nya adalah di kualitas dan kemampuan komponennya. AP biasanya gak ngaruh kualitas suara, kecuali jika ditambah DSP atau EQ, jadi bisa kita abaikan untuk sekarang. HP dengan Hi-Fi Quad DAC memiliki DAC yang lebih unggul dengan noise floor yang lebih kecil, jadi detailnya bisa lebih tinggi. Dan juga yang paling jauh itu dari amplifiernya. Rata-rata HP amplifiernya asal bunyi, yang penting keluar suara walaupun powernya lemah. Sedangkan amplinya Hi-Fi Quad DAC dari chip ESS ini powernya cukup badak untuk sebuah HP. Singkatnya, Hi-Fi Quad DAC ini mengeluarkan suara dengan komponen perangkat keras yang lebih berkualitas dan memiliki kemampuan lebih dibandingkan HP biasa. Jadi, keluaran suaranya sudah pasti lebih baik. Hi-Fi Quad DAC memiliki 3 jenis mode beroperasi. Ini akan otomatis berubah sesuai jenis handset atau perangkat yang kalian colok. Yang pertama ada mode bawaannya, yaitu mode Hi-Fi Quad DAC biasa. Ini pakai DAC ESS, tapi amplifiernya tidak berjalan maksimal. Ini akan aktif jika dicolok handset biasa yang ringan. Selanjutnya ada mode eksternal audio atau AUX. Ini yang dipakai saat kalian colok ampli eksternal. Saat mode ini aktif, suara dari DAC langsung dikeluarkan tanpa lewat amplifier. Jadi tidak akan terjadi double amping dan suaranya lebih jernih saat colok amplifier eksternal seperti speaker aktif. Dan yang terakhir ada mode high impedance.
Dengan mode ini, HiFi Quad DAC mampu mengangkat handset hingga 600 ohm. Dan mode ini hanya aktif jika kalian memakai handset di atas 50 ohm. Potensi penuh Quad DAC baru keluar saat pakai mode ini. Dengan komponen yang lebih baik tersebut, apakah ada bedanya dengan HP biasa? Kalau ini sebenarnya harus coba pakai kuping sendiri. Tapi kalau menurut saya kurang lebih kayak gini. HiFi Quad DAC ini memiliki power yang lebih besar, apalagi kalau pakai mode high impedance. Jadi suaranya terasa lebih keras dan lebih berbobot. Ini karena amplifier dari HiFi Quad DAC ini tuh bagus dan kuat. Sesuai namanya, powernya kuat karena namanya itu Quad. Selain power yang lebih badak karena amplifier yang bagus, DAC-nya juga lebih baik dari rata-rata HP. Jadi detail suara lebih kerasa dan suara goibnya itu lebih keluar. Singkatnya, saat saya pakai HP dengan HiFi Quad DAC, suaranya tuh lebih baik. Frekuensinya lebih luas, bassnya lebih dalam, dan treble-nya tuh lebih extend. Powernya juga lebih baik. Fitur ini tuh seperti memiliki dongle DAC kelas audiophile di dalam HP kalian. HiFi Quad DAC ini pertama kali dipakai di HP LG V20, dan LG seri V selanjutnya memiliki Quad DAC juga. Selain LG seri V, sebagian LG seri G juga dari G6 sampai G8 juga mendukung HiFi Quad DAC. Untuk LG G6 hanya seri tertentu saja yang mendukung, dan kalian bisa lihat review LG G6 di channel saya. Seri LG V selanjutnya seperti LG V30 ke atas mendukung MQA. MQA ini format gimmick yang ngakunya bisa mengeluarkan sampling rate lebih tinggi hanya dengan flag 16 bit secara lossless. Tapi bohong karena aslinya masih lossy. Dan di LG seri V terakhir yaitu LG V60, chip Quad DAC-nya di-upgrade menjadi ESS 9219. Jadi singkatnya HiFi Quad DAC ini hampir semuanya sama, tapi biasanya tuningannya ada yang beda dikit, karena ada yang dituning sama BNO, ada yang sama Meridian, dan ada yang sama LG sendiri. Kalau DAC tambahan atau Quad DAC ini bisa menambah kualitas output suara HP, kenapa jarang banget HP yang memiliki fitur ini? Sebenarnya ada beberapa alasan yang akan kita bahas sekarang. Pertama, HiFi Quad DAC ini hanya ngaruh untuk handset kabel. Sedangkan sekarang rata-rata orang sudah pakai TWS atau handset Bluetooth, dan pengguna handset kabel itu makin sedikit. Walaupun sebenarnya lebih bagus handset kabel daripada TWS dan handset Bluetooth dari kualitasnya. Tapi rata-rata orang lebih memilih kenyamanan dan kepraktisan dibandingkan kualitas. Makanya banyak yang lebih milih TWS dan handset Bluetooth. Kedua, HiFi Quad DAC ini memerlukan chip tambahan di HP. Ini membuat harga produksi HP semakin mahal karena perlu beli chipnya dan juga perlu mengimplementasikannya di HP, baik dari software dan juga hardware-nya. Ini menambah kompleksitas dan juga biaya pembuatan HP-nya. Jadi rata-rata merek HP lebih memilih hemat uang dan nggak mau ribet tambah DAC tambahan. Ketiga, HiFi Quad DAC ini hanya bisa dinikmati secara maksimal jika kalian memiliki handset yang berkualitas. Dan sayangnya rata-rata orang tuh nggak punya handset berkualitas. Rata-rata orang yang pakai handset kabel itu pakai handset counter harga 10 ribuan yang suaranya asbun dan merusak telinga. HiFi Quad DAC tidak dapat membuat handset counter jadi bagus suaranya. Suara handset counter kalau dicolok HiFi Quad DAC tetap aja jelek dan merusak telinga asal bunyi. Tapi kalian tahu apa alat yang bisa bikin handset counter jadi agak mendingan, jadi agak lebih waras dikit? Betul, DSP dan EQ. Alasan yang terakhir adalah ada solusi yang lebih baik untuk orang awam. Kalau buat audiophile ini lebih buruk, yaitu DSP dan EQ seperti Dolby Atmos dan antek-anteknya. Kalau ini sih perusak audio ya, sebenarnya perusak suara kalau bagi audiophile. Tapi bagi rata-rata orang awam, Dolby Atmos ini menambah kualitas suara karena DSP dan EQ ini sedikit memperbaiki tonal handset counter yang jelek banget. Dan juga tuningan suara yang dikeluarkan Dolby Atmos dan antek-anteknya itu bisa dibilang lebih disukai sama orang awam. Selain itu, DSP dan EQ ini juga bisa dipakai di TWS atau handset Bluetooth. Tapi yang paling disukai oleh pembuat HP, DSP dan EQ ini tuh gak perlu chip tambahan dan perubahannya itu hanya di software saja. Apakah Dolby Atmos atau DSP dan EQ ini bisa menggantikan atau mengalahkan Quad DAC? Jelas tidak. Pertama, DSP dan EQ itu fungsinya sebenarnya merubah suara, bukan memperbagus keluaran suara. Seperti yang dilakukan sama HiFi Quad DAC. Dan yang kedua, DSP itu tidak menambah power output, jadi tetap saja powernya tuh bakal lemah kalau dicolok handset yang haus power. Semua alasan di atas membuat jarang sekali pembuat HP yang memberikan DAC tambahan seperti HiFi Quad DAC ini. Karena manfaat dari Quad DAC ini tidak bisa dirasakan semua orang dan juga menambah fitur ini tuh mahal dan ribet. Singkatnya itu gak worth bagi rata-rata pembuat HP untuk menambahkan fitur ini. Bahkan LG sendiri gak ngasih Quad DAC di seri HP Velvet mereka. Selain LG, ada merek lain yang pernah menambahkan DAC tambahan di HP-nya, seperti Vivo di seri V, yang lamanya yang baru mah udah gak ada lagi, ZTE di seri ZTE Axon 7, dan juga Lenovo di HP K4 Note. Tapi gak ada stylusnya, padahal namanya Note.
Kesimpulannya, HiFi Quad DAC ini merupakan salah satu fitur HP favorit saya. Namun, sayangnya LG sudah surrender bikin HP dan sekarang hampir gak ada HP yang memiliki DAC tambahan. Fitur ini hanya bisa diapresiasi oleh kalangan audiophile yang kupingnya bisa membedakan suara handset. Bukan orang awam yang taunya cuma jedak-jeduk horeg dan pakai handset kontra 10 ribuan. Audiophile itu jumlahnya dikit dan ini yang membuat fitur ini akhirnya jarang ada di sebuah HP. Karena fitur ini hanya menarik audiophile dan rata-rata orang awam gak peduli HP-nya ada DAC tambahan atau enggak. Untungnya sekarang udah banyak dongle DAC yang bisa kalian colok di HP biasa. Jadi HP yang DAC bawaannya Asbun masih bisa merasakan kualitas audio yang baik. Harganya ini bervariasi mulai dari yang wah murah banget sampai yang mahal banget, dari mana duitnya. Sayangnya kalau pakai DAC eksternal tuh ribet, harus colok DAC terus karena gak nyatu sama HP-nya seperti HiFi Quad DAC. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.